nanti ketika Pak Prabowo dan Gibran beneran dilantik Oktober, mau nggak mau institusi-institusi pemerintah itu akan pasang foto Pak Prabowo dan Gibran kan di kantornya kan. Saya nggak tahu, YLBHI bukan institusi pemerintah kan, jadi nggak wajib. Desa harus pasang. Nah, Komnas HAM. Jadi bisa dibayangkan di kantor Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia akan dipasang foto Pak Prabowo dan Gibran. Dan Orang itu terduga pelanggar HAM. jadi di situ kita bisa kita bisa berpikir, lalu masa depan gerakan civil society kita bagaimana? Segala upaya kita untuk mengungkap kasus pelanggaran HAM di masa lalu, kamisan yang sudah kita tiap minggu lakukan hingga 800 lebih ini, lalu dengan keberadaan Pak Prabowo sebagai seorang presiden, apa yang bisa dilakukan Komnas HAM? Apakah bisa kita mengutak-ngutik lagi soal penculikan aktivis itu? Nah, ini kan sudah PR besar. Bagaimana ketika korban 13 keluarga itu yang diculik datang ke Komnas HAM menagih janji? Iya. Lalu bagaimana Komnas HAM menjelaskan kepada keluarga itu? Komnas HAM akan berkata bahwa ya presiden nanti kita akan bawa kasus ini ke presiden ya Bu. Kita akan audiensi dengan presiden. Dan presidennya adalah Prabowo. Nah, ini sudah menjadi sebuah deadlock. Ngomongin soal etika. Ketika wajah Gibran juga dipasang di sekolah negeri di seluruh Indonesia, di kantor Ombudsman, di kantor MK yang mengatakan bahwa proses revisi undang-undang itu menyalahi etik. Ternyata dia harus menerima bahwa orang yang bersangkutan menjadi wakil presiden. Lalu kemudian di level sekolah-sekolah, ketika kita ini ngomongin sisi pendidikan ya, sekolah menjadi tempat penanaman nilai. Kita selalu menggunakan figur-figur yang kita kagumi, teladani sebagai contoh. Seharusnya kita bisa mengatakan, lihatlah ini wakil presiden kita masih muda, dia mendapatkan jabatannya karena kompetensi dia, karena dia orang yang bla bla bla. Tapi kan realitinya enggak. Bagaimana seorang guru bisa menjelaskan itu? Nah, ini adalah impact nyata dari keterpilihan Prabowo dan Gibran ini. Tenang. Kaya tayo. Kaya.